Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian kita observasi kegiatan di kelas. Selanjutnya kini kita sampai pada pasca observasi. Ya, jadi di dalam kegiatan pasca observasi ini adalah bagaimana kita merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam kelas tadi. Ya. Jadi dalam pembelajaran ibu tadi, ibu kan menginginkan saya mengamati dalam pengolahan kelas sama bagaimana jalannya diskusi peserta didik di dalam kelas. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ibu nih ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Untuk hari ini saya sangat puas sekali melihat proses dan terutama hasilnya. Ya. Apa yang saya inginkan sangat di luar dari dugaan saya ternyata berjalan baik. Gitu ya. Yang selama ini saya pesimis dengan keadaan kemampuan masing-masing, ternyata dengan proses ini hasilnya sangat bagus. Yang saya harapkan tujuan pembelajaran itu merata dipahami oleh semua kelompok. Iya. Jadi dari pembelajaran Ibu tadi, Ibu merasa bahwa tujuan pembelajaran tercapai ya. Oke. Dari performa Ibu tadi ya, yang saya ingin tanyakan itu kira-kira masih ada enggak yang maksudnya selain di luar rasa bahagia Ibu itu sudah tercapai, masih ada enggak yang masih mengganjal begitu dalam perasaan Ibu dalam performanya tadi? Terutama tentu di pengelolaan kelas, maksudnya di sini lebih kepada mengantar siswa-siswanya menyelesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Di situ juga kerja keras yang ekstra karena kemampuan kosakata anak-anak berbeda. Artinya kita tidak bisa serta-merta, saya terutama mengharapkan petunjuk dari LKS yang sudah dibagikan. Karena ternyata anak-anak walaupun sudah diberikan petunjuk tertulis, ternyata belum memahami secara kontekstual apa yang diinginkan oleh LKS. Jadi diperlukan guru sebagai fasilitator untuk menjelaskan anak ke kelompoknya masing-masing. Iya. Jadi untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang Ibu utarakan barusan, kira-kira ada enggak triknya Ibu untuk mengatasi itu? Kira-kira mau diapakan mereka supaya sesuai dengan maunya kita? Terutama ya di sini kan masalahnya tentang kosakata ya, karena dia tidak memahami petunjuk karena kosakatanya tidak diketahui. Ya, paling tidak untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan kosakata atau kosakatanya lebih kepada kata-kata petunjuk kerjanya, bukan lagi yang lain, tapi lebih kepada petunjuk kerjanya. Mungkin kosakata yang itu yang perlu ditingkatkan, apa-apa yang mau dikerjakan. Ya itu kalau dalam bentuk tugasnya yang mereka lakukan di dalam kelas ya, artinya Ibu bisa memandu mereka dengan kosakata yang Ibu buat memang di dalam LKPD misalnya ya. Yang saya mau tanya tadi terkait dengan pengolahan kelas. Pengolahan kelas saja kita terlepas dari konten yang Ibu sudah berikan ya, pengolahan kelas. Bagaimana perasaan Ibu sih dalam pengolahan kelas tadi? Secara keseluruhan saya sangat senang karena level-level siswa itu terbaca dengan baik, dan LKPD yang saya siapkan ternyata sesuai, artinya apa yang sesuai dengan level mereka mampu melakukannya. Jadi kedepannya saja harus lebih kontekstual lagi dia punya petunjuk supaya anak-anak cenderung lebih memahami tanpa harus pusing dengan petunjuk kerjanya. Ya, jadi hal yang Ibu akan siapkan untuk mengatasi hal itu? Mungkin kosakata terkait, artinya sebelum saya membagikan LKS ke kelompok, mungkin saya lebih memperkenalkan kosakatanya secara umum, artinya kalau
petunjuknya misalnya scramble berarti disuruh seperti ini, kalau petunjuknya misalnya missing letter berarti kita mau belajar tentang ini. Mungkin saya tampilkan dalam video supaya anak-anak bisa lihat Iya. secara umum, sehingga ketika dia dibagikan LKPD-nya, oh yang ini tadi yang dimaksud oleh ibu guru. Oh iya, saya juga tadi sempat mengamati pembelajaran ibu ya, karena di awal tadi sebelum ibu memberikan tujuan pembelajaran itu sudah bagus. Di apa namanya, ibu menampilkan dulu video, kemudian ada beberapa jenis makanan, beberapa jenis minuman. Di situ murid sebenarnya harus bisa mengeksplorasi pemikirannya bahwa oh, yang akan kita pelajari ini pasti ya seperti itu. Tetapi di dalam LKPD kan tidak dituliskan seperti itu. Hanya ibu sempat bertanya tadi, kalau saya tidak salah tangkap, ibu bertanya kepada mereka, kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Berarti kita akan memancing apa, kita pemantik kepada mereka dengan gambar-gambar itu. Ya seperti itu. Sebenarnya itu sudah bisa kalau di kelas yang lebih tinggi mungkin kita sudah bisa lakukan seperti itu. Kalau di kelas yang seperti tadi itu sudah bagus juga sih sebenarnya, tapi bagus juga yang ibu apa namanya akan gagas ke depan, itu akan membuatkan kosakata yang menuntun kepada apa tadi petunjuk bekerjanya. Jadi itu kapan itu ibu akan lakukan? Nah, insya Allah kalau pertemuan selanjutnya, apalagi besok rencana lagi pertemuan kedua dari kelas yang tadi kan, kelas 7 kan tadi hari Senin, jadi pertemuan keduanya hari Selasa. Mungkin saya bisa coba saya perbaiki lagi LKPD-nya ya untuk insya Allah besok hari Selasa. Oh, jadi besok ibu pertemuan keduanya ibu akan mencoba menggunakan itu ya. Jadi bagus sekali ibu ya. Jadi di dalam pengelolaan murid nih kan, kalau pengelolaan kelas itu kan berarti di dalam ada murid, ada kita sendiri, bagaimana mengelola diri, mengelola emosi, mengelola segalanya. Kemudian dalam pengelolaan murid nih ya, bagaimana sih perasaan ibu dalam pengelolaan murid tadi? Apakah masih ada yang perlu kita benahi atau sudah bagus menurut ibu? Tentu saja harus kita benahi, banyak hal yang harus dibenahi lagi, tetapi secara umum kalau diberi range persen, mungkin saya sudah menganggap diri tadi 80%. 80% berjalan karena dengan tujuan yang jelas, LKPD yang mau dikerja, lembar kerja yang sesuai, baru disesuaikan dengan level siswa. Jadi mereka dengan sendirinya dalam satu kelompok itu seimbang, artinya connect, apa yang ingin dikerjakan itu mereka saling antusias karena masing-masing paham perannya masing-masing. Nah, yang kedepannya lagi ya tentu saja saya harus lebih bagus lagi dalam mengantar, karena kita yang fasilitator kan mengantar mereka supaya lebih memahami konteks yang mau dikerjakan, terutama dalam hal ini konteks LKPD-nya harus lebih jelas lagi. Tadi Ibu Rika katakan bahwa saya ini berada dalam range 80%. Ya. Jadi kan kalau kita mau sempurna itu kan 100 ya, kita bisa mencapai angka 100. Berarti kalau 80% masih ada 20% deh yang akan kita tagih, yang akan kita buru tagihannya. Kira-kira untuk mencapai 100 itu. Iya, terutama yang pertama saya akan memperbaiki di petunjuk LKPD saya supaya lebih jelas lagi, dan dengan cara memperkenalkan ke anak-anak kosakatanya. Yang kedua, memilih gambar yang lebih kontekstual seperti yang sesuai dengan anak-anak, yang artinya anak-anak bisa, karena di bahasa Inggris itu lebih banyak kita terpengaruh oleh makanan-makanan atau minuman yang dari luar, western. Jadi saya mungkin sebagai ke depannya itu harus lebih memilih gambar-gambar yang memang kontekstual dengan keadaan siswa. Ini makanan atau minuman ya. Ya mungkin Kak Suami bisa kita dengan gambarnya ya. Harus saya lebih kreatif lagi mencari gambar atau minumannya. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi banyak sekali yang Ibu sudah pikirkan yang akan Ibu lakukan untuk pembenahan selanjutnya. Jadi ini Ibu tadi sudah katakan akan melakukan di pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Selasa. Ya, oke Bu, nanti kita ketemu lagi pada observasi selanjutnya ya. Tetap semangat Bu ya. Insya Allah. Kalau pelajaran diferensiasi itu memang mengasihkan. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.